Moebi, ngomong-ngomong soal tadi, kalian pernah gitu juga gak? Kayak lagi dalam perjalanan, terus sampai di suatu tempat, tapi ya lo clueless aja, ini tuh sebenarnya di mana. Dan bahkan nyoba nyari informasi tentang tempat ini pun juga gak nemu-nemu. Nah, kalau pernah, berarti kalian ngalamin hal yang sama, kayak si pengirim cerita ini. Sebut aja namanya Rangga. Dia ini salah satu pendengar setia kita, mahasiswa yang biasa narik sebagai driver ojol juga. Dan kebetulan karena pagi ke siangnya kuliah, Rangga itu jadi lebih sering narik di malam hari. Pekerjaan sampingannya tuh ternyata gak cuma bisa ngasih pemasukan dia, tapi juga pengalaman ketemu setan. Ini kejadian baru beberapa bulan yang lalu katanya dia. Ada satu malam, Rangga ini dapat orderan dari Cakung ke arah Bekasi Utara. Deket-deket sama Tambun lah pokoknya. Ingat banget malam itu tuh udah sekitar jam 11 malam lewat. Karena Rangga gak begitu hafal jalan, makanya dia ngikutin arah dari Google Maps aja. Terus dia tuh disaranin buat lewat jalur alternatif karena lebih cepat. Nah, jalan alternatifnya itu tuh ngelewatin semacam perumahan subsidi gitu. Terus masuk ke jalan kecil yang belum diaspal. Perjalanannya dia ini jujur biasa aja sebenarnya. Tapi pas Rangga ini baru aja masuk ke jalan alternatif ini, hawanya tuh langsung kerasa aneh gitu Moy. Hawanya dingin, tapi dinginnya tuh gak wajar. Terus lampu jalannya tuh abis, jadi gelap total. Tapi yang bikin merinding detik itu juga, kata Rangga, dari spion tuh kelihatan ada sosok anak kecil berdiri di ujung jalanan tempat dia masuk. Anak kecil ini beneran cuma diem aja, gak gerak. Badannya kurus banget, kepalanya agak nunduk, dan anehnya kedua tangannya tuh kayak dilipat ke belakang. Emang kayak patah tulang gitu kelihatannya. Rangga di sini kasihan, tapi ya dia lumayan takut lah buat nyamperin. Udah tuh, dia nyoba cuek, terus lanjut lurus aja ke jalanan yang makin sempit dan gelap. Dan makin dalam Rangga bawa motornya, Google Maps-nya tiba-tiba berhenti, gak gerak gitu. Dan dengan jalanan yang sempit ini, pelan-pelan Rangga turunlah dari motornya buat muter balikin motornya, karena dia takut jalan buntu juga kan. Tapi pas nyoba muter balik, jalan barusan yang dilewatin ini tuh udah gak ada Moebi. Jalan belakang itu tuh sekarang udah jadi tembok tinggi sama pagar-pagar kawat karatan gitu. Jadi ya udah gak ada jalan lain selain dia harus lurus. Tapi baru juga berapa meter, persis di jalanan bercabang gitu, Rangga ketemu lagi sama anak kecil tadi. Dan kali ini lebih jelas tuh, kakinya gak napak ke tanah, dia ngambang pelan, kepalanya tuh miring 45 derajat, terus matanya hitam semua. Dan katanya mulutnya tuh kayak dijahit. Di situ udah pasti Rangga tuh harus ngelewatin sosok ini tuh. Makanya pas persis di depan anak ini, Rangga ini ngomong agak kencang, terus nanya, "Dek, ngapain malam-malam di sini?" Si anak kecil ini nggak ngejawab, dia tiba-tiba ngejerit kencang banget. Tapi suaranya tuh bukan suara anak kecil, suaranya tuh serak terus panjang. Anak itu langsung buru-buru lari ke arah Rangga sambil tangannya tuh kayak terlentang gitu, ngebuka buat meluk gitu. Rangga langsung nancep gas ngelewatin anak kecil ini sampai hampir nabrak pembatas jalan. Nah, inget kan tadi jalanannya bercabang? Di kiri jalan tuh kelihatan lebih terang dibanding jalan kanannya. Makanya Rangga mutusin buat ngambil jalur itu. Tapi begitu Rangga belok terus ngebut ngikutin jalan, dia balik lagi ke tempat dan posisi yang sama kayak tadi. Bahkan sampai di percobaan ketiga kalinya tuh masih sama Moebi. Mau gak mau, di kesempatan berikutnya ini si Rangga milih buat belok ke kanan. Dan bener aja, pas dia belok kanan tuh jalanannya baru, gak mirip lah sama jalanan sebelumnya. Tapi ya jadi kayak banyak pepohonan rindang gitu yang tumbuh sembarangan di dekat sana. Selain itu, di sana juga kelihatan banyak kuburan kecil gitu di sisi kiri jalan, pada gak keurus gitu kelihatannya. Terus ada juga bekas bakaran dupa sama boneka rusak kegantung di ranting-ranting pohonnya. Terus pelan-pelan ada suara ngedeket ke Rangga. 1, 2, 3, di mana ya? Suaranya tuh suara anak kecil, rame, kayak lagi main petak umpet gitu malam-malam. Dan suara-suara itu tuh rasanya makin lama makin ngedeket aja. Meskipun jalanannya udah makin gede dari sebelumnya, tapi si Rangga nih gak mungkin juga kan buat muter balik lagi. Akhirnya dia ngebutin motornya lebih kenceng, tapi pandangannya dia tuh gak fokus lah ngeliat ke depan. Tapi intinya pas sosok-sosok anak kecil itu gak kelihatan dari sebelah
tiba-tiba bruk, Rangga yang gak ngeliat jalan tuh gak sengaja nabrak batu nisan yang udah kokoh gitu di depannya dia. Terus hampir aja tuh dia jatuh. Dan abis itu langsung kedengaran suara anak kecil lagi. Dapat, kamu ketemu. Dan pantas aja suaranya kedengaran lagi Muibi. Orang di detik itu juga di hadapannya Rangga udah ada beberapa nisan tua. Terus udah ada 3 anak kecil berdiri di atasnya. Yang satunya nunduk, yang satunya ngangkang di atas batu, sama satu lagi tuh jongkok, kayak lagi nyayat pahanya sendiri pakai pecahan kaca. Tapi ya sepersekian detik sosok anak-anak kecil ini tuh langsung hilang gitu aja. Sekarang gantian ada suara ketawa kecil di belakang kupingnya si Rangga. Suaranya tuh beda dari anak-anak tadi, beneran mirip suara bayi aja, kayak suara bayi nangis ngerengek gitu. Wah, di sini si Rangga tuh udah lemes banget. Dan pelan-pelan Rangga nih nengokin pandangannya ke arah samping jalan. Dan di seberang jalan itu tuh emang ada bayi ngerangkak Muibi. Tapi begitu Rangga ini nengokin stang motornya dia buat nyorot lampu ke arah bayi ini, dia kaget banget kalau itu tuh bukan bayi. Kepalanya tuh gede, matanya tuh 5, dan dari mulutnya tuh keluar ular kecil. Dan si bayi ini tuh ngomong, kamu bisa masuk ke sini berarti kamu siap main bareng kami. Pilihannya ikut kami atau gantian dikubur. Di situ Rangga panik, dia nggak bisa mikir apa-apa. Tapi dia di situ agak yakin kalau dia tuh naik motor lagi, takutnya disasarin lagi. Akhirnya dia lompat dari motornya, terus larilah ke arah jalur berangkat dia tadi. Dan dengan sisa tenaga yang masih ada, si Rangga ini lari aja ke jalanan setapak ngelewatin semak-semak. Tapi intinya di sepanjang perjalanan dia tuh udah kerasa kalau jalanan tuh emang gak halus, kayak bergerinjel keras, terus bikin kakinya tuh nyangkut-nyangkut kayak ketarik gitu. Dan pas sesekali dilihat sama Rangga, katanya tuh kelihatan kayak ada semacam tulang gitu. Bentuknya tuh kayak tulang rahang bawah manusia, ukurannya kecil, dan masih ada gigi susunya gitu Muibi. Tapi ya untungnya setelah beberapa menit lari, akhirnya jauh di depan Rangga tuh kelihatan lah ada sorotan lampu terang gitu. Itu tuh kelihatannya kayak ada motor lain datang. Dan pas makin ngedeket, orang di motor itu tuh teriak, cepetan kesini, jangan nengok-nengok ke belakang. Udah tuh, pokoknya Rangga lah cuma nurut sama orang itu. Dia langsung lari ke arah motor ini. Jalanan tuh udah mulai berubah, cahaya udah mulai banyak, angin udah mulai gerak kayak biasanya. Dan di sini Rangga masih gemeteran tuh sambil dibonceng. Tapi si pengendara motor ini jadi diem gitu aja sepanjang perjalanan, gak ngomong apa-apa. Yang ada suara ketawa anak kecil itu tuh masih ngikut aja. Dan di kaca helm Rangga kelihatan ada bekas kayak tangan anak kecil berdarah gitu, tapi nempel dari arah dalam helm. Dan singkat cerita, sampai nih Rangga di jalan utama. Dia buru-buru turun dari motor itu. Terus dia masih nafasnya megap-megap, tapi ya si pengendara motor ini masih diem aja. Rangga bilang makasih pun gak dijawab sama si pengendara ini. Akhirnya si pengendara ini tuh cuma berdiri sambil terus-terusan nundukin kepalanya. Dan pas orang ini ngebuka helmnya, mukanya tuh tua, ekspresi mukanya tuh bener-bener datar. Dan pelan-pelan dia tuh ngebuka mulutnya. Terus pas keluar suara-suara, beneran gak kayak orang tua. Suaranya tuh lebih mirip sama suara-suara anak kecil tadi. Suaranya tuh saling numpuk, terus bilang, kamu udah ketemu jalannya, tapi belum waktunya pulang. Nggak tahu di sini Rangga ini tuh maksudnya apa, tapi abis itu lampu jalanan tuh semuanya langsung mati, langsung gelap. Bahkan pandangan Rangga tuh di situ langsung gelap juga. Pokoknya setelah kejadian itu tuh Rangga langsung kebangun di pinggir jalan, HP-nya rusak, basah semua. Terus motornya tuh ada di sekitaran dia. Padahal semalam titik terakhir motornya ini lumayan jauh kan dari dia. Rangga di sini langsung buru-buru ngecek kondisi motornya. Salah satunya tuh bagian bagasi yang dia cek. Dan pas dia buka, dalam bagasinya tuh udah ada kayak sobekan kertas gitu, kotor kecampur tanah. Terus tulisannya tuh mampir lagi ya nanti. Udah tuh, sampai sekarang Rangga masih nggak tahu dia tuh nyasar kemana malam itu. Jalanannya juga nggak ada di Google Maps, bahkan udah nyoba muterin lagi berkali-kali besokannya. Yang dia temuin tuh cuma lapangan kosong sama semak-semak tinggi doang. Dan yang bikin Rangga trauma sampai sekarang, dia sempat dapat orderan lagi dengan lokasi tujuan yang sama. Terus di bagian catatannya cuma ketulis satu kalimat, jangan lupa pamit ya kali ini.